Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi ya dengan saya, masih di Henis saja Official. Kali ini saya akan menemani kalian belajar akidah akhlak kelas 9 semester genap. Materi yang akan kita pelajari adalah adab berjalan, berpakaian, makan, dan juga minum. Silakan berdoa terlebih dahulu sebelum belajar dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba perhatikan gambar berikut ini ya. Ini adalah cara berpakaian yang baik. Paling tidak menggunakan kain yang tebal, tidak menerawang, kemudian tidak menampakkan bagian-bagian tubuh tertentu ya, hanya menampakkan muka untuk yang perempuan. Untuk yang laki-laki juga seperti itu ya. Dan juga yang laki-laki tidak boleh menyerupai yang perempuan tidak boleh menyerupai yang laki-laki. Materi yang dibahas adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Yang kedua, dalil pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Yang ketiga, adab berjalan menurut Islam. Yang pertama, pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Sangat penting ya menjaga hal tersebut. Islam mengajarkan adab atau akhlak mulia bagi umatnya melalui pedoman hidup orang Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Banyak diperintahkan agar manusia berakhlak mulia, agar mencapai derajat sebagai makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sebaik-baiknya. Namun masih banyak manusia yang tidak mau melakukannya. Yang kedua, dalil tentang pentingnya menjaga adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Dalilnya adalah sebagai berikut ini. Dalil penting menjaga adab berjalan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 37 yang artinya, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu bagi dirimu sendiri. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua, kami datangkan orang-orang lain untuk menyuramkan muka-muka kamu dan mereka termasuk ke dalam masjid sebagaimana musuh-musuhmu memasukinya pada kali pertama dan untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Quran surat Al-Isra. Allah juga berfirman dalam Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Quran surat Luqman ayat 18. Dalil pentingnya menjaga adab berpakaian yaitu
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, Hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Quran surat Al-A'raf ayat 26. Dalil pentingnya menjaga adab makan dan minum adalah sebagai berikut ini, yang artinya, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal yang saleh, sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 51. Kemudian ada berjalan menurut Islam. Ada berjalan dalam Islam diatur supaya manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang sembarangan dalam berjalan. Walaupun gaya berjalan masing-masing orang berbeda, selama gaya itu tidak dibuat-buat yang menyalahi aturan, maka tidak perlu diperdebatkan. Itu adalah adab berjalan. Adab berjalan menurut Islam sebagai berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit menunduk. Kemudian yang ketiga, berjalan secara normal. Yang keempat, menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Yang kelima, mempunyai tujuan dengan jelas. Yang keenam, boleh berhenti jika ada keperluan yang mendesak. Yang ketujuh, tidak mencari perhatian dalam berjalan. Yang kedelapan, tidak berjalan dengan sambil makan. Yang kesembilan, berjalan harus fokus. Yang kesepuluh, tidak mendahului orang lain. Itu adalah adab berjalan menurut Islam. Berikutnya ada berpakaian menurut Islam, diantaranya yaitu ada berpakaian yang tidak melanggar ajaran Islam adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, menata niat berpakaian. Yang kedua, berpakaian memenuhi syarat menutup aurat. Yang ketiga, berpakaian yang bersih dan nyaman. Yang keempat, model pakaian sesuai jenis kelamin. Yang kelima, tidak berpakaian yang glamor. Yang keenam, berpakaian disesuaikan dengan acara atau kegiatan. Dan yang ketujuh, tidak meniru-niru model pakaian yang dilarang agama, serta berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Dan yang lebih penting, mendahulukan tangan kanan sebelum berpakaian dan berdoa terlebih dahulu. Adab makan dan minum menurut Islam. Berikut ini adalah adab makan dan minum menurut Islam, yaitu Islam mengatur adab makan dan minum agar manusia, khususnya umat Islam, tidak menjadi orang yang tidak beradab dan tamak. Bagaimanakah adab makan dan minum? Berikut ini adab makan dan minum menurut Islam sebagai berikut. Yang pertama,
Sebelum makan dan minum, membaca basmalah terlebih dahulu. Yang kedua, menjaga kehalalan makanan dan minuman. Yang ketiga, makan dan minum dengan duduk, menggunakan tangan kanan, makan dan minum tidak berbicara, serta tidak mencela makanan dan minuman, dan makan mulai dari pinggir baru ke tengah. Tidak meniup-niup makanan dan minuman, serta makan dan minum tidak terlalu kenyang, dan mengakhiri makan dan minum kalian dengan membaca hamdalah. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Tentunya ada beberapa hikmah dari beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam antara lain yaitu yang pertama, semakin mantap menjadi orang Islam karena masalah kebiasaan sehari-hari diatur sehingga menjadikan kita semakin santun dan beradab. Yang kedua, memperoleh kepuasan batin dalam menerapkan aktivitas sehari-hari yang kita butuhkan. Yang ketiga, semakin dapat meningkatkan ajaran Islam dan menjadikannya kebiasaan hidup. Yang keempat, semakin menjadi pribadi yang terarah dan teratur dalam bersikap dan berperilaku. Yang kelima, dapat menjauhi sifat ceroboh atau ketergesa-gesaan dalam beraktivitas. Dan yang keenam, menjadikan hubungan sosial semakin nyaman dan damai. Yang ketujuh, mewujudkan perlakuan lebih baik dari orang lain. Yang kedelapan, dapat menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai sosial yang tidak bertentangan dengan agama dan menjadikan kita umat yang taat beragama dan jauh dari sifat tamak dan mengada-ngada. Yang ke-10, dapat konsisten dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dan yang ke-11, menjadikan jiwa dan raga senantiasa sehat. Rangkuman. Kesimpulan dari hasil belajar kita adalah sebagai berikut ini. Pertama, Islam mengajarkan akan berjalan, berpakaian, makan, dan minum mengandung arti kebaikan bagi kita sendiri dan berdampak bagi orang lain. Selanjutnya ada berjalan. Menurut Islam diatur agar manusia berjalan di muka bumi tidak congkak alias sombong, karena sombong adalah sifat setan dan setan tempatnya ada di neraka. Berikutnya ada berpakaian. Menurut Islam ditata agar manusia tidak berpenampilan seenaknya saja yang dapat menjerumuskan manusia ke jalan yang sesat. Adab makan dan minum menurut Islam diperhatikan agar manusia menjadi sehat jiwa raganya dan dijauhkan dari sifat tamak. Hikmah beradab, berjalan, berpakaian, makan, dan minum menurut Islam sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari demi tegaknya kehidupan yang aman, nyaman, dan damai, serta selamat di dunia dan di akhirat. Sekian pembelajaran tentang adab berjalan, berpakaian, makan, dan minum. Semoga bermanfaat dan kita dapat menerapkan akhlak terpuji seperti yang telah kita pelajari hari ini. Jangan lupa akhiri kegiatan belajar kalian dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.